back Bigna Channels. Hai semuanya, aku mau update lagi. Ini dia keadaan kuku aku setelah di nail art percobaan. Nail art percobaan enggak tuh. Jadi kemarin tuh memang aku sengaja aku pakai gel polish itu bukan di atas base coat, tapi di atas top coat, karena aku penasaran kalau di atas top coat itu berapa lamakah dia akan bertahan. By the way, ini update-annya, ini udah mulai lifting sih bagian atasnya. Lifting tuh apa sih, kayak udah mulai ada celah yang mau kelopek gitu besti, tapi overall di ujungnya tuh masih kuat pol gitu. Berani aku pakai nyuci dan lain-lain. Oke, nanti detailnya nanti akan aku update terus ya. Kita mau apa sih hari ini? Nah, kali ini lihat deh, ini ya nail file aku tuh udah sampai segini tipisnya gitu, karena aku nggak pernah buang gitu, karena gini bagian tengahnya tuh masih bisa aku pakai untuk aku pakai lagi ngegikir fake nails. Dan ini juga nipper yang udah nggak tajam ini aku simpan buat apa? Buat ini dia, aku congkel atau misalkan lagi nge-remove aksesoris gitu, jadi bisa kalian pakai untuk itu gitu ya. Dan ini juga kalian bisa lihat, ini adalah kuas legend aku, si mermaidnya sampai udah memudar. Buat teman-teman yang mau tahu gimana sih cara buat mermaid tail, stay tune terus, jangan di skip video aku ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya, harus sering dibersihin sebelum kamu pakai base coatnya. Oke, jadi jangan sampai ada debu-debu yang nempel sebelum kamu pakai base coat, ingat itu ya. Lalu di sini aku mau sketch dulu beberapa gambar. Masih pakai kertas ya bun sama pulpen. Oke, jadi di sini aku mau buat dulu beberapa desain. Sebenarnya gini ya, ini sih aku kadang suka buat desain, aku mau buat dulu di ilustrasinya di kertas gitu. Karena kenapa? Biar aku tuh tahu apa yang mau aku buat. Karena kalau nggak nanti aku nggak akan bisa menghitung berapa lama timing yang akan aku buat untuk tutorial ini gitu. Jadi kita mulailah yang pertama. Oke. Jadi di sini aku mau pakai dari BND. Jadi ini buat teman-teman ya, kalau misalkan kamu pakai kuku asli tuh pakai care gel. Lalu di sini ada rubber top dan juga rubber base. Oke. Jadi buat teman-teman kalau misalkan buat dipakai fake nails mah nggak usah dipakein care gel. Care gel itu kamu pakailah kalau kamu lagi nail di kuku asli kayak gitu. Teksturnya nih ya, ini namanya juga rubber base. Kalian bisa lihat. Nah, enak banget kan, nggak secair itu. Jadi kamu nggak usah takut ini cepet ngebleber pas kamu pakai. Tapi dengan notes tolong tahu juga cara ngambilnya, jangan over banyak banget terus kayak langsung ngebleber ke kanan kiri. Aduh, kalau apalagi kalau nail kuku asli itu PR banget sih. Jangankan di kuku asli, di fake nails pun oke, kamu nggak boleh tuh sampai ngebleber ke kanan kiri, nanti akan ada tonjolan, jadi nanti nggak rapi pas lagi ditempel ke kuku asli kayak gitu. By the way kayak gitu ya besti ya. Pokoknya kalau ngambil base coat, gel color, top coat dan semuanya ambil secukupnya, nggak apa-apa layer to layer, satu-satu dulu. Kok kurang tebal tambah lagi daripada kamu ambil sekaligus tapi dalamnya nggak kering, atas basah. Nah loh, itu repot banget sih gitu kan, apalagi kadang atasnya kering tapi dalamnya masih lembek-lembek, wah itu lebih parah lagi gitu kan. Jadi buat teman-teman ingat secukupnya. Ini kita cure selama 60 detik ya, jadi kalau misalkan mau ngeringin kuku itu berapa lama sih, cukup 60 detik gitu. Kalau aku sih biasa 60 detik besti. Nah by the way ini kan aku udah kasih tahu kamu beberapa produknya punya BND nih ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, boleh nonton di video sebelumnya karena aku udah spill edisi BND yang glitter flash dan cat eye. Oke. Jadi ini udah aku spill di video aku yang sebelumnya. Belinya di mana juga aku udah spill tokonya. Jadi kalian bisa nonton di video aku yang sebelumnya supaya kamu nggak ketinggalan. Dan menurut aku kalau kamu yang seneng desain seperti untuk kayak simple nails, kalian perlu banget sih punya glitter kayak gini karena di mix sama basic color tuh udah cakep pol gitu. Misalkan buat kamu yang kayak memang menyediakan jasa yang bukan nail art tapi lebih ke nail gel, kalian bisa koleksi ini dia punya BND, cakep banget. Yang simple nails, kuku-kuku cantik aja, nggak kuku-kuku ribet, kalian harus punya ini. Harganya pun aduh murah banget. Aduh menurut aku tuh kayak dengan segini kualitasnya oke pol. Dan ini nggak berbau bahan kimia yang menyengat gitu loh. Kalian yang udah cobain siapa aja sih? Aku penasaran deh, teman-teman tuh udah pernah cobain belum sih BND punya gel polish? Tulis ya di kolom komentar ya. By the way di sini mari kita mulai. Tadi aku pakai blooming gel, oke. Jadi blooming gel ini buat apa sih? Biasa kamu yang suka buat marble, boleh pakai ini base-nya dulu baru kamu pakaiin si gel polish atau gel painting untuk ngebuat si marbles-nya kayak gitu. Yang waktu buat marbles aku juga udah pernah tutorin di video sebelumnya, jadi bongkarin aja buat teman-teman yang mungkin baru gabung di YouTube channel aku ya, semoga membantu. Lalu sudah di cure selama 60 detik, mari kita menggunakan spider gel. Oke, jadi spider gel ini beli di mana?
spider gel ini pun aku udah pernah spill di video aku yang sebelumnya. Semua barang yang aku pakai aku udah spill loh Besti. Jadi teman-teman nonton aja gitu ya. Di sini aku mau pakai simple aja, nggak mau terlalu banyak. Cuman buat manis aja Besti. Jadi di sini aku mau pakai aksesoris. So, jadi kalau misalkan kamu mau buat desain yang tempel-tempel tuh kamu harus tahu di mana kamu mau desain, taruh posisi-posisi aksesoris yang akan kamu pakai, dan jangan sampai nanti penumpukan dan akhirnya finally terlihat seperti Norce alias Nora kayak gitu deh, kayak aduh padahal konsepnya udah bagus nih, terus aksesorisnya juga udah bagus-bagus banget, tapi karena kita nggak bisa menyusun dengan baik posisi-posisinya, wah itu sayang banget kan gitu. Karena memang bener loh Besti, terkadang desain abstrak tuh menurut aku lebih susah dibandingkan beberapa desain memang tok seperti itu desainnya. Karena kenapa? Abstrak itu kita harus pinter, kayak menurut aku ya, kita harus pinter di mana kita susunnya, di mana kita taruhnya, terus warna apa yang akan kita mix. Nah itu penting banget. By the way di sini aku mau pakai, ayo udah tahu dong nih apa? Ini namanya stick magnet ya Besti, yang tadi aku pegang. Di sini aku mau pakai dari Cat Eye. Nih buat teman-teman ya, ini tuh kepake pol. Jadi buat kamu yang kayak tadi aku bilang, yang untuk nail gel gitu simple-simple, di studio kamu wajib banget punya namanya juga Cat Eye Glitter. Oke. Yang di sini tuh punya BND itu ada 2 jenis, aku baru tahu loh. Ini sih menurut aku keren ya. Biasa kan Cat Eye udah tok gitu aja, tapi si BND itu punya Cat Eye yang ada glitternya gitu. Kayak dia kan kodenya CEG. Ternyata aku baru tahu Cat Eye Glitter, dan pas dipakai ini memang bener, di saat nanti magnetik kita bentukin itu tuh nggak biasanya langsung pleng warna silver si magnetnya gitu, sisanya enggak, tapi dia ada glitter yang warnanya kayak rainbow gitu, jadi keren banget. Jadi menurut aku tuh kayak wah. Jadi tuh kadang kalian pernah cobain gak sih, kalau basicnya warna hitam, Cat Eye kan pasti akan lebih keluar, tapi di saat kamu mau bentukin dia punya magnetnya itu, bentukan si Cat Eye-nya itu, tapi ada beberapa tuh yang membuat ada beberapa sisi tuh kayak kok jadi warnanya cuma hitam doang kelihatannya. Nah tapi di saat yang series glitter ini, itu tuh kelihatannya glitternya, jadi nggak kelihatannya memang kelihatan ada background hitamnya, tapi ada glitter rainbow-nya gitu. Kalau misalkan kayak pakai biasa hitam ya, itu bener-bener keren banget, bagus banget. Dan aku baru nemu di CBND ini, terus kayak aku apa sih bedanya, udah sama-sama Cat Eye gitu ya. Ternyata Cat Eye-nya kalau yang BND tuh dia ada series barunya, jadi plus glitter, Cat Eye Glitter, keren sih gitu. Ada perbedaannya, glitternya tuh efeknya kayak agak sedikit rainbow gitu, terus di bagian yang Cat Eye-nya bener-bener kayak mata kucing gitu yang kayak nyala gitu. Wah keren banget sih ini. Oh ya, di sini aku mau buat nanti ya yang nungguin mermetel sebar ya. Di sini aku mau buat jellyfish. Ini adalah ubur-ubur pertamaku. Jadi buat teman-teman siapa yang request mermetel, maaf ya aku baru sempat buatin. Buat teman-teman semua yang kalian minta request, aku udah catat kok. Jadi mohon maaf kalau misalkan belum terrealisasikan sama aku dibuatkan, mohon maaf ya. Nanti akan ku usahakan semuanya bisa requestan dari teman-temannya. Yang pasti request terbanyak itu yang akan aku buat. Aduh, gempa aku pengen banget tuh kalau lagi ngegambar kameraku ke senggol lock. Aduh kesel banget. Oke. Ini tadi udah buat kaki ubur-ubur. Mari kita menggunakan ini, aku pakai chrome compact ini karena biar lebih nanti pas dipakein tempelan 4D itu lebih 4D gitu, 3D dia lebih kayak ubur-ubur gitu loh, karena lampu kayak ada lightingnya gitu. Nah di sini aku mau buat linernya dulu. Kenapa? Karena aku kan pakai base-nya tuh warna-warni tuh dari si Cat Eye-nya tadi. Jadi aku pakai liner dulu supaya terlihat bahwa ini tuh ubur-ubur garisnya gitu. Sebelum nanti aku mau pakein aku mau pakein 3D emboss gitu. Jadi apa sih 3D emboss, nanti aku akan kasih tahu kamu ya. Dan di sini aku mau pakai dulu buat apa nih yang warna ungu M10-nya ini apa nih, udah tahu dong nih aku buat apa. Ini dia requestannya siapa, tolong tulis di kolom komentar. Ini ya yang request tolong buatin tutor bikin putri duyung ekornya mermetel. Oke, nih aku buatin ya. Sebelumnya aku udah pernah buat di mermetel, tapi kayak di tangan customer langsung deh. Ini kayaknya pertama kali aku buat tutor di konten aku yang memang khusus untuk mermaid gitu nih. Aku suka warna mermaid tuh karena kayak warnanya tuh ceria banget, pink, biru, ungu, putih gitu kan. Wow, itu warna yang kalau digabungin wah udah kece badai pokoknya ya. Nah di sini aku mau pakai BND. Jadi ini BND-nya punya embossnya itu aku suka banget sih asli. Kenapa? Kalau untuk ngegambar itu enak banget loh, karena dia teksturnya kental dan aku suka yang kayak gini. Jadi nggak gampang ngebleber, dan pada saat kamu gambar garisnya tuh langsung pekat gitu. Maksudnya pekat tuh kayak
nggak tipis gitu. Kalian pernah nggak sih buat garis tapi gel paintingnya tuh nggak pekat, finally pas kamu tarik tebal tipis. Nah itu aduh PR banget sih. Kalian bisa pakai BND yang tadi buat ngegambar juga bisa, nggak harus cuman buat emboss doang gitu ya. Terus di sini aku mau pakai chrome juga supaya lebih shining, memang bener-bener kayak identiknya si mermaid kan. Kalau misalkan desain mermaid tuh selalu dengan identik warna-warna hollow gitu kan. Dan di sini aku mau pakai M2 punya BND. M2-nya ini warna hitam ya Bestia. Ini juga yang warna dia yang solid color. Aku udah pernah spill juga di YouTube aku yang sebelumnya, kamu bisa bongkarin, oke? Jadi di sini aku mau buat kalau yang tadi dari atas ke bawah, di sini aku mau buat dari bawah ke atas gitu. Di sini aku pakai long liner. Kamu bisa pakai long liner atau kuas detail, oke? Buat bikin ujungnya supaya lebih dapat runcingnya. Karena kalau kamu nggak pakai kuas yang detail atau kuas yang long liner, nanti kalian susah. Atau kuas liner aja juga boleh kok gitu, nggak harus yang long liner. Nah ini udah beres. Di sini aku mau beresin si clinkingnya dulu, karena tadi aku ada buat desain yang kayak kurang bagus, jadi aku hapus. Jadi aku buat baru lagi. Di sini aku mau buat yang simple aja sama kayak telunjuk. Kenapa? Karena si jempol, tengah dan manis ini sudah hebring sekali, udah heboh banget. Jadi aku mau buat yang si telunjuk sama kelingking ini jauh lebih simple sebagai penetral supaya nggak terlalu penuh desainnya di tangan ini, jadi nggak norce ya bun ya gitu. Kalau aku sih lebih suka gitu, aku lebih suka desain yang antara ramai dengan yang menetralkan. Jadi ada salah satu yang mau aku tonjolkan di sini adalah si mermetel dan si ubur-uburnya, jadi supaya ada si penetralnya gitu. Kalau semuanya dipenuhin nanti kelihatannya malah kurang cakep gitu kalau di mataku ya, tapi kan selera orang beda-beda gitu kan. Sausnya, nah lu ngomong apa tuh, aku tadi tipe aku suka gitu loh, nyebut apa yang dipikirin apa gitu kan. Nah ini dipakein lagi spider gel sama seperti tadi. Aku paling suka sih, satisfying banget kalau pas lagi pakein spider gel ini. OMG seru banget. Nah lalu mari kita mendesain ini kurang lebih sama. Kalian nonton aja lah, desain main abstrak ya, kalian gak harus ngikutin kayak atau ngikutin kayak aku tok seperti itu, tidak. Kreasikanlah kreasimu dari ini, contoh dari aku, silakan monggo. Jangan lupa ya kalau mau nge-recreate boleh banget tag dan mention di Instagram @ignatianels hasil kamu, karena aku juga melihat, oke? Nah ini dia, mari kita menggunakan cat eye dan jangan lupa pakai brush gradasi atau kuas gradasi, oke? Karena kita akan memblend dua warna yang berbeda. Nih siapa yang nungguin, oke? Jadi di sini aku mau buatnya itu bukan yang kayak tadi jempol, sengaja aku buat dua desain mermetal yang berbeda. Jadi kalau yang pertama itu memang warna satu pekat saja atau warna satu color aja, dan yang di sini aku mau buat dua warna berbeda lalu di mix, kita blend. Tapi ini kita pakai base-nya adalah warna hitam, atasnya pakai yang cat eye. Kenapa warna hitam di bawah? Supaya warna si cat eye dan juga efek si cat eye-nya itu lebih kelihatan. Karena cat eye itu kalau kita pakai base hitam itu jauh lebih kelihatan langsung. Kamu bisa lihat perbedaannya. Nah ini dia. Memang tanpa pakai base hitam pun kelihatan, tapi aku mau pakai base-nya hitam gitu karena supaya dia lebih berkarakter keluarnya gitu. Cat eye-nya tuh lebih keluar kalau kita pakai base-nya warna gelap seperti itu. Nah ini dia sudah jadi. Gampang kan? Mari kita membuat linernya sama seperti yang jempol tadi. Tekniknya sama, tidak ada yang berbeda, oke? Intinya apa? Sabar. Kayak gitu. Kalau ngeliner kayak gini emang sabar gitu. Jadi intinya memang kalau gambar itu kan butuh lewes ya tangannya alias lentur. Jadi memang harus sering-sering lah kita latihan. Kalau skill itu menurut aku bisa di-upgrade. Tapi kalau talenta atau skill memang yang sudah bawaan ya memang itulah mukjizat setiap orang gitu. Tapi selebihnya setidak bisanya orang pasti bisa kalau kamu sering latihan. Itu yang aku alamin karena aku juga bukan yang jago ngegambar, bahkan karakterku udah paling gak suka, susah banget gitu. Apalagi gambar di kuku atau di Vecness masih mending, kita bisa ngegambar dengan mudahnya, kita mau puter-puter, capek bisa tunda dulu. Tapi kan kalau lagi customer kita nggak mungkin tunda-tunda, betul, dan kita berpacu sama waktu. Jangan sampai si customer tuh kelamaan, capek, bosan, ngantuk, lapar, akhirnya dia bete, aduh nanti dia kapok relasi kita gitu. Itu yang harus kamu bisa manage, itu waktu kayak gitu. Caranya gimana? Sering latihan sih, memang benar guru terbaik latihan. Kayak gitu. Nah ini di sini aku mau buat sesuatu, by the way. Oke, jadi di sini aku mau pakein. Ini aku pakai apa sih yang tadi? Itu aku pakai base coat aja kok, Besti. Karena kenapa? Aku mau nempelin ini. By the way, ini aku pakai kipas angin ya, nggak pakai AC. Jadi ini aku harus tutupin ini shimmer aku, kalau nggak ntar terbang. Nah, aku mau pakai shimmer sedikit aja.
Terus di ekornya di ekornya juga sama, aku mau pakein biar nanti di saat dipakein nanti emboss gel yang timbul atau pakai builder gel timbul, nanti dia lebih terlihat hidup gitu, karena ada kayak holo-holonya kayak gitu guys. Tapi kalau misalkan kamu nggak ada, nggak apa-apa, pakai seadanya dulu aja. Oke, ini kan aku lebih difokuskan, aku mau tutorin ke kamu. Nah ini dia tadi aku bilang apa sih emboss 3D gel. Nah ini dia, jadi dia tuh kental gitu. Nah lihat kayak gummy gitu teksturnya, dan ini tuh nggak lengket. Oke, jadi tinggal dipakein aja. Nah terus tinggal dipulung-pulung. Sebal. Kesel banget ketawa ya kameraku. Oke, kembali lagi ke topik. Nah ini kamu tinggal pulung-pulung dan kamu tempelin. Habis itu kamu membutuhkan sebuah bantuan. Apakah bantuannya itu? Sebenarnya pakai tangan bisa, tapi kalau bisa sih lebih bagus pakai alat bantu aja biar pinggir-pinggirnya tuh lebih rapi. Jadi aku pakai ini dia. Bentar, mana sih? Ada. Nah ini dia. Aku lupa ini namanya apa. Aku nggak tahu apa namanya. Mohon maaf ya yang karet-karet ujung ini. Aku lupa banget, sumpah beneran. Mohon maaf. Kalian bisa searching lah ini apa namanya. Teman-teman yang tahu ini apa sih namanya, aku pegang ini. Pokoknya nih, kok aku bisa lupa ya? Ya mohon maaf lah ya. Maklum jadwalnya lagi lagi kejar tayang banyak, jadi aku sampai kadang aku suka lupa ini apa gitu. Teman-teman yang tahu tolong komen di kolom komentar ya. Ini apa sih nih spatula yang ada karetnya ini, kok aku lupa ya. Padahal aku yang rekomendasi kalian ada di video aku sebelumnya juga, aku udah rekomendasi ini yang aku pakai. Oke, lanjut dulu ya. Di sini kita pakai single cure, sama ini aku pakai kuas. Ini kuasnya sebenarnya udah legend juga nih, udah sampai hilang semua tuh warna-warnanya. Di sini aku pakai builder gel. Oke, jadi supaya apa? Supaya kita membuat, supaya kata-katanya ibu tolong ingat ya, kalau ngomong suka kagak nyambung. Mohon maaf ya. Siapa yang senang kalau aku ngomong typo? Katanya candu banget typonya. Tapi nggak boleh, nanti kalau misalkan aku udah buka kelas, ya kali ya aku masih ngomongnya typo. Aduh, ntar aku katanya ini orang tidak profesional gitu kan. Gak apa-apa lah ya, anggaplah itu sebuah keunikan dari aku. Cia, membela diri, cuaks. Oke, nah di sini fungsi single cure. Jadi sebelum kamu masukin ke mesin yang besar, kamu single cure-nya ini kamu dipakai nih. Buat apa nih bun? Supaya nggak ngebel-bel kemana-mana. Kecuali kamu punya builder gel memang viscosity atau kekentalannya tuh super, jadi nggak gampang jalan kemana-mana gitu. Jadi kalau aku sih pakai yang seadanya aja builder gel aku gitu kan, ya udah pakailah gitu. Nah waktu itu pernah ada yang nanya, bisa nggak builder gel itu diganti sama, waktu itu siapa yang nanya ya, pakai lem nail art atau lem aksesoris? Jawabanku tidak bisa. Kenapa? Karena lem aksesoris itu jauh lebih encer. Finally di saat kamu menggunakan lem aksesoris itu untuk kamu pakein si efek timbul-timbul si kerang atau sejenisnya, nanti ngebleber, finally jadinya kayak beskot merata. Aku udah pernah coba itu, jadi nggak bisa. Jadi aku sarankan, kecuali maybe not, kecuali mungkin lem aksesoris kamu tuh pekat banget, kental banget, mungkin bisa kayak gitu. Tapi dulu aku pernah coba, kurang bagus hasilnya gitu, dan itu lengket jadinya gitu. Kalau misalkan kamu bisa ada builder gel yang non white lebih enak, jadi tanpa harus kamu top coat lagi pun nggak masalah karena dia nggak lengket kayak gitu. Nah di sini aku mau bagian susun-susun ini aku nggak terlalu detailing sebutin atau jelasin yang susun-susun ya, karena menurut aku susun aksesoris itu lebih ke kreasi kamu masing-masing kayak gitu ya. Terus aksesoris yang kamu mau pakai misalkan untuk nge-record aku buat tidak harus sama kok gitu. Jadi kamu bisa record dan kreasin dengan bahan yang kamu ada gitu. Aku juga pakai bahan yang seadanya bestie, yang ini aku punya gitu ya. Terus buat teman-teman yang nanya kapan aku buka kelas, aku seneng banget. Ternyata banyak teman-teman yang dari nonton YouTube channel aku, ternyata kalian akhirnya tertarik lah untuk terjun ke dunia nail art gitu. Aku juga nggak ngira bahwa yang aku share ini cukup membantu. Jadi semoga apa yang aku share bisa bermanfaat buat kamu semua ya bestie ya. Dan buat teman-teman yang nanya kapan aku buka kelas, sabar ya, soon. Aku juga pengen banget segera buka kelas, tapi tungguin ya, karena aku merasa aku pingin upgrade skill aku lagi, baru aku pede untuk buka. Karena menurut aku kayak aku nggak mau sampai nanti kalian lihat di aku atau les di aku kan kecewa gitu. Karena gini, karena aku pernah ngerasain namanya kecewa di nail art les, udah aduh ternyata kok gini gitu kan, dan aku nggak mau kamu sampai merasakan itu gitu. Oke, by the way ini udah beres ya. Oke, buat teman-teman makasih yang udah dari awal sampai akhir tidak skip, dan ini finally videonya hasilnya bestie. Ini dia hasilnya, tada, ini dia mermaid tail dan jellyfish pertama yang aku buat. Semoga kamu suka ya, dan ini bahan-bahannya dari BND dan harganya benar terjangkau pau. Buat kamu mungkin yang mungkin nggak bisa buka harga mahal-mahal, kayak bisa pakai punya BND. Ini
ini bagus loh, aku juga pakai punya BND loh. Dan ini enak banget ya aplikasinya. Ini yang jempolnya. Tadi aku suka banget katanya, kamu bisa lihat betapa hidupnya dia. Dan ini yang jari manis. Kamu lebih suka desain yang jempol apa yang jari manis? Tulis di kolom komentar ya. Semoga buat teman-teman bisa ngebantu yang mungkin lagi cari referensi desain. Terus buat teman-teman makasih yang udah nonton, follow IG aku, TikTok aku, Thread aku, semua terima kasih banyak udah subscribe YouTube aku juga terima kasih banyak. Dan ini jellyfish aku, alah. Nih buat teman-teman, semoga yang aku share bisa selalu bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga nanti aku bisa soon buka kelas. Semoga kita bisa ketemu di kelas aku, oke? Nanti sabar ya, doain aja semoga aku soon bisa segera buka. Oke bestie-bestiku, makasih banyak buat kamu yang selalu support aku. Terus buat teman-teman yang mau nge-record ini boleh banget, aku malah senang, ayo dong di recap. Terus jangan lupa tag dan mention aku di Instagram @ignatianails. Oke bestie. Jadi buat teman-teman, nah tagnya gimana nih? Nah ini dia, kalian bisa follow Instagram aku Ignatianails, Thread aku Ignatianails, TikTok aku Ignatianails. Oke, dan aku mohon maaf ya kalau misalkan aku jarang balas DM, komen ataupun chat kalian, mohon maaf ya. Aku belum ada desain, semua aku melakukan sendiri. Nanti aku usahakan semua chat dan komen kalian bisa aku balas. Makasih. Stay tune karena aku mau buat desain selanjutnya edisi Chinese New Year.